Bangun pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Ini kalau kita bicara kepolisian, dia bergerak di dalam negeri. Tapi kalau kita berbicara tentara, militer, dia mempertahankan, Bang. Ya. Ada isu lah, artinya gini, apa benar tentara kita kurang ditakuti, Bang, oleh tentara asing itu? Dengan propaganda seperti begini. Apa komentar Bang Malik? Oh, tentara kita bagus kok. Tentara kita itu tentara yang kemampuan fisiknya itu tidak kalah dengan tentara-tentara lain, apalagi mohon maaf dibandingkan dengan tentara Singapura ataupun tentara Malaysia. Cuma problemnya sekarang kalau perang itu kan perangnya sudah perang modern sekarang. Satu contoh misalkan kalau ada negara mau menghancurkan Jakarta, itu tentaranya tidak perlu ke Jakarta, cukup dapat tekan tombol udah hancur Jakarta. Tapi maksud saya bahwa pasukan Indonesia atau kemampuan TNI kita itu sebetulnya menurut saya punya kekuatan yang cukup lah. Apalagi kalau kemudian hanya diukur dengan Malaysia. Problemnya memang karena kita ini kan archipelago state ya, negara kepulauan mulai dari Sabang sampai Merauke dan berpulau-pulau, itu mengamankan dengan kemampuan TNI yang seperti kita miliki memang kurang. Tapi kalau cuma menghadapi Malaysia, saya kira saya tidak pernah ragu bahwa tentara Indonesia dengan kapasitas fisik, dengan kapasitas teknologi persenjataan yang dia miliki, saya kira bisa. Kalau misalkan kemudian tiba-tiba besok Presiden SBY mengatakan ayo kita perang hari ini dan sebagainya, kita nggak pernah takut untuk melakukan itu. Apalagi kalau kemudian kita perang kota, di mana tentara satu berhadapan dengan tentara yang lain, itu jagonya tentara Indonesia. Hitungan kita bukan di situ sebetulnya. Hitungan kita adalah bahwa Indonesia dan Malaysia itu punya kerjasama yang saling menguntungkan, saling memanfaatkan. Dan karena itu di mana-mana negara yang punya hubungan saling menguntungkan itu selalu pasti ada konflik di situ. Nah, kewajiban pemerintah kita, begitu juga pemerintah Malaysia harus secepatnya dan sesingkat-singkatnya menyelesaikan segala persoalan yang terjadi mulai dari TKI, perbatasan. Ini menarik sekali Bang. Negara kita kan dibilang belum lama ini negara sarang teroris. Ya kan banyak teroris di mana-mana. Apakah mungkin pemerintah ini berhati-hati untuk berbicara keluar sehingga nanti kalau arogan nanti dibilang benar negara kita diserang teroris, bisa nggak itu dikatakan begitu? Sebenarnya kalau konteksnya Malaysia Indonesia, yang kirim teroris ke Indonesia ini kan Malaysia. Ya Nurdin M Top, ya kan Udah nggak Azhari. top lagi Bang. Udah nggak top, udah mati ya kan kita ini. Tapi dia kirim teroris kemari buat kita kacau balau, ya kan meledak di mana-mana. Terus kita bicara TKI. TKI itu ya kita dapat devisa 36 triliun satu tahun dari Malaysia. Ya means ya per rata-rata 2 juta TKI yang ada di sana, itu TKI itu membawa 1,5 juta rupiah remittance-nya pulang ke Indonesia. Itu sebenarnya cuma 1/4 dari harga kerja ya, tenaga kerja yang kalau orang Malaysia. Jadi kita sebenarnya sudah mensubsidi mereka 3/4. Jadi jangan orang pikir kita diuntungkan, enggak, itu sama-sama diuntungkan. Ya, jadi migran labor itu di seluruh dunia, ya misalkan pekerja-pekerja Turki, Maroko yang ada di Jerman, yang ada di Belanda, pekerja-pekerja Amerika Latin yang ada Meksiko yang ada di Amerika, itu saling menguntungkan aja. Jadi jangan seolah-olah orang Najib kemarin pidato, wah ini karena kamu tahu nggak 2 juta TKI kamu, kan dia ngancam kemarin. Nggak benar dong itu cara-cara itu. Kita bantu mereka di situ gitu. Baik, kita akan terima telepon dulu ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Bang, silakan Bang. Selamat malam, Mbak. Dari Bang Cokro di Medan ya? Iya, betul. Horas. Horas. Iya, silakan. Ada Bang Malik. Karena seperti ini Pak ya, bangsa kita yang udah diacak-acak ya. Iya. Seperti Mbak Berita Mulyasari, dulu itu sudah dianggap pencemaran ya. Jadi apalagi ini bangsa yang sangat tercinta,
seorang musuh yang mudah menghancurkan harga diri bangsa, kenapa kita tetap berdiam diri? Pak SBY jangan jadi presiden itu untuk mengayomi, untuk menjaga rakyatnya. Iya. Sebab bangsa ini ibaratnya rumah Pak SBY, kenapa dihancurkan orang Pak SBY, diam aja. Kami merasa tersentuh, Pak. Iya, iya. Seandainya kami rakyat biasa, perang dan kami siapa demi kedaulatan bangsa kita. Waduh. Selamat. Hatiku. Allah, hatiku nyes saja ini. Luar biasa kan. Terenyuh ya. Terenyuh bang. Kalau Indonesia ini suka gini bang. Ada statement begini. Benarkan negara kita ini negara konsumen katanya. Ya. Apapun yang dimasukkan ke Indonesia pasti laku bang. Iya, iya. Misalnya apa ya, pakaian, Iya. makanan, minuman, kemudian bahkan aliran sesat pun laku di sini. Ini apa? Arti bangsa kita ini tidak punya saringan apa bang? Kontrol. Misalnya dulu ada badan intelijen, kenapa nggak diaktifkan lagi untuk menjaga keutuhan bangsa kita? Gimana bang? Ya, jadi kembali ke nasionalisme saya bilang tadi. Ya, nasionalisme ini harus membangkitkan kecintaan pemimpin-pemimpin bangsa ini kepada rakyatnya. Dia bekerja itu harus sungguh-sungguh untuk rakyat. Ya. Sekarang ini orang jadi pemimpin, jadi bupati, jadi wali kota yang dia pikir bagaimana keluarganya besok istrinya jadi gantiin dia. Jadi banyak enggak? Ya kan, ya banyak gitu kan. Bisa istri pertama, istri kedua saingan nih untuk rebutan bupati. Ya kan, seru terjadi kan di Jawa Timur. Ya kan, kemudian nanti pindah ke anaknya. Jadi ini politik dinasti. Jadi orang lihat, loh kok ini elit-elit kita mengajarkan cuman begini. Politik dinasti. Akhirnya itulah yang disebut sebagai apa namanya, degradasi nasionalisme. Nggak ada orang lama-lama mencintai. Kalau nasionalisme udah nggak ada, semua barang masuk. Tapi kalau nasionalisme ada, itu kayak di Korea, kayak di Jepang. Oh, saya mau beli barang saya duluan. Nggak bisa kita di sana itu jual barang gampang di Korea, nggak bisa. Karena nasionalismenya muncul. Nah, ini harus muncul dari atas, teladan daripada elit. Ya. Misalkan apa? Misalkan SBY harus bilang, mulai sekarang seluruh pejabat pemerintah Republik Indonesia tidak boleh pakai BlackBerry. Karena itu disadap oleh apa namanya, oleh Kanada. Aku setuju tuh, Ya kan? karena aku belum punya sih bang. Iya kan? Nah, SBY harus mengatakan seluruh pegawai negeri dan militer tidak boleh mempunyai hubungan dengan satelit Malaysia. Misalkan dulu Kopassus. Kopassus itu ISP-nya, Internet Service Provider-nya, menggunakan satelit Malaysia. Jadi komunikasi mereka itu dipantau oleh Malaysia. Karena apa? Karena ada Kepres 80. Kepres 80 yang mengatakan harus tender. Ya kan, tender menang ini Malaysianya. Harusnya Indonesia ini untuk yang strategis tidak ada Kepres 80 demi kepentingan bangsa, ya dijaga gitu loh. Ini yang nasionalisme tadi gitu. Bang, ini bicara intelijen kita di mana nih bang? Ya, Indonesia itu kesimpulannya menjadi negara longgar. Longgar dari Gak bisa apa? lebaran dong bang. Oh longgar gitu juga. Baik, Bang Joli dan Aku sih, Bang Malik. ini abang Malik lagi mau ngomong. Ini sebelum longgar-longgar kita menghadapi yang sempit-sempit dulu. Baik pemirsa, Ada dua. saya katakan sekali lagi, ada dua orang pintar di dunia ini. Yang pertama. Yang pertama, orang yang tegas. Yang kedua, orang yang sedang menyaksikan bijak. Bicara tanpa jarak, ya kan? Juwita malam, siapakah gerangan Tuhan? Juwita malam, dari bulan kan Tuhan.